Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Azarnas. Sehat selalu ya mas bro. Oke, sama-sama bang. Buat kalian juga semangat ya guys. Hampir bulan puasa kan. Semoga Bang Azarnas diberikan sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Lo Feng mendarat setelah leluhur pergi. Ia mendarat di tepi danau dan duduk dengan kaki disilangkan. Ia menenangkan diri. Setelah itu, ia membuka mata dan mulai memikirkan tentang itu. Guru Sosanke membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan kesempatan ini untukku. Namun, bagaimana aku bisa mengalahkan leluhur dalam tubuh apapun? Lo Feng menggelengkan kepalanya. Pengetahuan hukumku rendah, dan itu hampir tidak setingkat kesatria. Aku butuh pemahaman hukum jika aku ingin menciptakan sebuah teknik. Bagaimana aku bisa menciptakannya jika aku bahkan tidak memilikinya? Bahkan jika aku menggunakan konsepsi dewa binatang, itu masih hanya sedikit lebih baik daripada pemahaman hukumku. Pemahaman hukum dan konsepsi dewa binatang adalah dua dasar teknik. Dia perlu menyelesaikan pemahaman hukum, sedangkan untuk konsepsi dewa binatang, dia setidaknya harus menghafalnya. Sayangnya, pemahaman hukum dan konsep dewa binatangku rendah. Bagaimana mungkin aku bisa menciptakan teknik pamungkas setingkat Universe Master? Lo Feng melihat sekelilingnya. Guru Sosanke mengatur agar aku berada di sini. Apakah itu berarti sektor dewa binatang dapat membantuku mencapainya? Lo Feng bangkit dan terbang ke patung dewa binatang emas yang ada di sampingnya. Dewa binatang emas adalah perwujudan hukum ruang angkasa dan hukum emas, dan Lo Feng mengikuti jalannya. Patung itu adalah kadal raksasa dengan tanduk di kepalanya. Ia memiliki 4 cakar, ada ukiran rumit pada sisiknya, dan ukiran itu berbeda dari ukiran pada dewa binatang milik Lo Feng. Ukiran tersebut membuat patung itu terasa tenang dan damai, seolah-olah dewa binatang emas tersebut sedang berjanjian sambil mencengkeram tanah dengan cakarnya. Lo Feng menatap patung itu dengan bingung. Aku merasa itu pasti hukum, tapi mengapa ukirannya berbeda? Bahkan setelah mempelajarinya beberapa saat, Lo Feng tidak dapat memahaminya. Lo Feng terbang ke langit dan terbang ke patung dewa binatang emas lainnya. Bagaimanapun, dewa binatang emas adalah yang paling dikenalnya. Patung dewa binatang emas lainnya juga terasa seperti perwujudan hukum. Tetapi dewa binatang emas itu tampak ganas, seolah-olah hendak menyerang, dan ukiran pada skalanya juga berbeda. Setelah selesai memeriksa banyak patung dewa binatang emas, Lo Feng mulai memeriksa dewa binatang guntur dan dewa binatang cahaya. Patung-patung ini jauh lebih kuat daripada yang ditinggalkan oleh si Ludo. Lo Feng bahkan merasa bahwa patung-patung itu berada di kelas patung kecilnya. 8 dewa binatang bawaan, masing-masing dari mereka memiliki banyak patung, dan mereka tampaknya mewakili segala hal tentang hukum penggabungan. Lo Feng merasa kagum. Setelah menyelesaikan semua patung, Lo Feng mulai menjelajahi sektor dewa binatang. Teknik penguatan jiwaku hanya 32 kali lipat, kata Lo Feng. Meskipun binatang bertanduk emas memiliki teknik penguatan jiwa, yaitu dewa dunia, itu hanyalah teknik dasar dengan batas 36 kali. Sebagian besar batas dalam teknik penguatan jiwa di sini lebih dari 80, dan beberapa bahkan ada yang lebih dari 100. Lo Feng merasa puas dengan teknik-teknik tersebut. Semakin banyak teknik yang diingatnya, semakin sedikit yang perlu ia lakukan. Ia pasti bisa mencapai batas sempurna
di sektor Dewa Binatang ini. Sektor Dewa Binatang sangat luas. Loveng melihat pada kejauhan dan berseru, tekniknya sangat hebat. Teknik-teknik terbaik dari para ahli memang tak terduga. Dan ini adalah teknik-teknik yang setara pemimpin kota primal. Sayangnya aku agak bingung. Bahkan dengan penjelasannya, pemahaman hukum Loveng sangat rendah, sehingga dia masih bingung. Dia tidak mengerti apapun. Aku bahkan tidak bisa memahami teknik-teknik pamungkas para Universe Master dengan penjelasan yang terperinci, katanya. Bagaimana aku bisa membuatnya? Guru Sosanke, kamu terlalu percaya padaku. Loveng merasa tidak berdaya. Namun, itu adalah tanah yang penuh dengan barang-barang berharga. Saat dia membaca konsep Dewa Binatang bawaan di bawah berbagai pahatan, banyak pertanyaan yang Loveng miliki selama bertahun-tahun kini telah terpecahkan. Dia merasa bahwa berbagai ukiran memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda pula. Semuanya adalah perwujudan hukum. Menurutku, setiap patung adalah sekumpulan teknik yang luar biasa, gumam Loveng. Lagi pula, harus ada hubungan di antara patung-patung itu. Aku tidak cukup kuat untuk melihatnya. Namun tiba-tiba, ia mendapat pencerahan. Loveng segera berdiri. Meskipun leluhur itu luar biasa, Guru Sosanke tidak bodoh. Dia mengenalku jauh lebih baik daripada leluhur. Jika dia cukup percaya diri untuk bertaruh, itu berarti aku kemungkinan besar akan berhasil. Tapi bagaimana caranya? Pasti ada jalan, tetapi dia tidak dapat memikirkan apapun. Setelah 3 hari, Loveng masih belum menemukan apapun. Kalau boleh jujur, aku punya 100.000 era yang setara dengan 1 miliar tahun. Aku tidak perlu terburu-buru. Aku akan berlatih buku panduan 9 volume saja. Mata Loveng berbinar. Ya, aku bisa berlatih buku 9 volume dan membiarkan binatang bertanduk emas mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Terakhir kali, aku mendapat teknik warisan akulah alam semesta. Mungkin aku bisa mendapatkan yang lain kali ini. Bahkan jika aku tidak bisa, binatang bertanduk emas akan mampu melakukan akulah alam semesta. Teknik itu menghabiskan tubuh dewa yang begitu besar. Mungkin teknik pamungkas lainnya tidak terlalu menuntut. Selain itu, jurus itu dianugerahkan melalui pikiranku. Dan kekuatan itu jauh lebih kuat daripada para kesatria. Akulah alam semesta, seharusnya menjadi teknik pamungkas para Universe Master. Loveng memperoleh sedikit kepercayaan diri. Dia telah membaca rincian banyak teknik di sektor Dewa Binatang. Meskipun teknik-teknik itu terlalu rumit untuk dipahaminya, dia merasa bahwa akulah alam semesta, tidak lebih lemah dari mereka semua. Setelah berlatih, tingkat gen kehidupan binatang bertanduk emas terus meningkat. Setelah menyelesaikan volume ke-6, tingkat gen kehidupan binatang bertanduk emas mencapai hingga 9.000 kali. Binatang bertanduk emas melanjutkan dengan volume ke-7 dan secara bertahap meningkatkan gen kehidupannya. Akhirnya, setelah 62 tahun berada di sektor Dewa Binatang, binatang bertanduk emas telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, yaitu 10.081 kali lipat. Loveng duduk di tepi danau dengan kaki disilangkan bersama binatang bertanduk emas yang setinggi 6 kaki. Loveng tersenyum dan menunggu perubahan yang tajam. Begitu gen kehidupan mencapai tingkat yang sempurna, tubuh akan mengalami perubahan yang tajam. Terakhir kali, hukum asal-usul alam semesta tiba dan membawa Loveng ke ruang misterius. Setelah itu, tubuh lautan terpencil menjadi setinggi 55.000 mil. Loveng mengerutkan kening. Mengapa tidak ada perubahan sama sekali? Loveng menjadi tercengang. Binatang bertanduk emasnya telah mencapai tingkat gen yang sempurna.
tetapi tidak terjadi apa-apa. Tidak ada perubahan pada tubuh dewanya. Pikirannya juga tidak terarah ke tempat misterius itu. Lo Feng langsung berdiri, matanya terbelalak dan wajahnya muram. Lo Feng berasumsi bahwa begitu dia mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna lagi, binatang bertanduk emas akan berevolusi dan dia mungkin memasuki ruang misterius di alam semesta lagi. Ternyata aku salah. Ada perbedaan yang signifikan antara alam semesta asli. Tidak ada perubahan sama sekali di alam semesta aliansi binatang angkasa setelah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Apa yang harus aku lakukan? Seiring berlalunya waktu, ia semakin kesal. Meskipun binatang bertanduk emas telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, dan dari segi kualitas, ia telah mencapai persyaratan dasar untuk melakukan teknik akulah alam semesta, tapi ia masih belum memiliki kuantitas yang cukup. Kalau tubuh binatang bertanduk emas mencoba melakukan akulah alam semesta, tubuhnya mungkin akan habis termakan sebelum dia benar-benar bisa mencobanya. Aku tidak bisa menggunakan teknik warisan akulah alam semesta untuk mengalahkan tubuh dari leluhur. Lo Feng mengerutkan kening. Jadi apa yang harus kulakukan? Di dalam sektor dewa binatang yang luas, di puncak salah satu gunung dari jajaran pegunungan yang panjang, duduklah leluhur berjubah putih. Di sampingnya ada seorang tua bertanduk transparan dan mengenakan jubah biru kehijauan. Kamu hebat sekali, seru leluhur. Level gen kehidupan murid keduamu mencapai hampir 10.000 kali lipat dengan bantuanmu. Dan murid ketigamu telah mencapai level gen kehidupan yang sempurna. Kamu jauh lebih baik dalam membina murid daripada aku, terutama dalam hal meningkatkan level gen kehidupan. So Sanke menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu melanggar hukum alam semesta dan ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Aku hanya mampu membina 2 murid saja. Leluhur itu mengangguk. Mereka tak tertandingi di alam semesta. Amplifikasi dan tingkat gen kehidupan tidak berarti apa-apa bagi mereka karena mereka sudah sempurna. Kalau tidak, mereka tidak akan disebut true god. Setiap orang yang mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna dapat dianugerahi hadiah dari asal-usul alam semesta, kata leluhur. Setelah tubuh dewanya mencapai tingkat yang sempurna, pikirannya dapat dianugerahi teknik warisan yang sangat kuat. Sayangnya bagi muridmu, ini adalah alam semesta milikku. Leluhur melirik Shou Sanke dan melanjutkan, alam semestaku jauh lebih rendah daripada alam semesta asli. Aku tidak bisa memberinya teknik warisan atau membantu tubuh dewanya berevolusi. Dia menyesap anggur yang terbuat dari embun. Tanpa tubuh dewa yang berevolusi, tubuh dewanya tidak dapat melakukan teknik warisan yang paling kuat, bahkan jika dia dianugerahi satu saja. Selain itu, dia bahkan tidak dianugerahi teknik warisan. Aku mungkin benar-benar kalah taruhan jika dia berada di alam semesta asli. Tetapi di alam semestaku, aku dapat mengendalikan semua faktor. Dan satu-satunya hal yang dapat diandalkan oleh muridmu adalah sektor dewa binatang itu. Shou Sanke menggelengkan kepalanya. Ingatlah dewa binatang tua, 100.000 era. Ini baru saja kurang dari 1 abad. Jangan terlalu sombong. Aku pergi dulu. Shou Sanke mengambil semua anggur, menatap Lo Feng yang masih berpikir sejenak. Lalu dia menghilang. Leluhur bergumam sambil menunduk. Shou Sanke berkata, muridnya kemungkinan besar akan berhasil. Sungguh konyol jika dia berpikir muridnya bisa menjadi true god. Atau berarti dia percaya bahwa muridnya dapat menciptakan teknik pamungkas Universe Master saat dia di ranah Undying. Aku akan menyaksikan sesuatu yang benar-benar luar biasa jika Lo Feng berhasil. Jika tidak, aku akan memiliki harta karun sejati yang luar biasa. Leluhur tersenyum, lalu menghilang juga.
Lo Feng duduk di tepi danau selama 9 hari. Ada alasan mengapa dia menempatkanku di sektor dewa binatang, gumam Lo Feng. Aku perlu menjelajahi sektor dewa binatang. Sektor dewa binatang adalah aset pertama yang harus kuandalkan. Yang kedua adalah beberapa rahasiaku. Dan yang terakhir, yaitu waktu. Kalau tidak, Guru Sosanke tidak akan menentukan jangka waktu 100.000 era. 100.000 era setara dengan 1 miliar tahun. Itu waktu yang sangat lama. Di salah satu dataran yang luas, Lo Feng menemukan beberapa patung teknik di mana ia memperoleh 2 jenis teknik amplifikasi. Salah satunya adalah teknik penguatan jiwa yang dikenal sebagai Nine Peak Lock. Bila dikuasai dengan sempurna, teknik ini dapat menghasilkan penguatan jiwa sebesar 99,99 yang pada dasarnya dapat dianggap 100 kali lipat. Yang lainnya adalah teknik penguatan tubuh dewa yang disebut Golden Beast God. Bila dikuasai dengan sempurna, penguatannya dapat mencapai 100 kali lipat. Awalnya, Lo Feng mengira akan sulit baginya untuk menguasai teknik-teknik ini. Ia tidak menyangka akan mampu menguasai dewa binatang emas dari awal hingga akhir tanpa goyah. Hanya butuh 3 hari baginya untuk menguasai teknik ini dengan sempurna. Baik itu tubuh Musa, tubuh asli manusia, tubuh lautan terpencil, atau tubuh binatang bertanduk emas, semuanya dapat memanfaatkan teknik peningkatan tubuh dewa ini dengan sangat baik. Nine Peak Lock adalah tentang menguasai kendali tertinggi untuk mengaburkan kekuatan dewa. Teknik ini memiliki persyaratan kemauan dan kesadaran yang sangat tinggi. Namun kemauan dan kesadaran Lo Feng sudah berada pada standar seorang kesatria. Karena kesatria hampir sempurna dalam hal penguatan jiwa, akan mudah bagi Lo Feng untuk menguasai teknik ini. Hanya dalam waktu 1 bulan, ia menguasai Nine Peak Lock dengan sempurna. Lo Feng terus belajar di sektor dewa binatang di puncak salah satu gunungnya. Leluhur berdiri dengan santai, menatap hutan luas di kejauhan. Pandangannya tertuju pada Lo Feng yang berdiri di depan patung dewa binatang emas. Kamu benar-benar telah berdiri di hadapan patung binatang emas selama lebih dari 3 tahun, bisik leluhur. Sepertinya kamu telah menyadari bahwa patung-patung dewa binatang ini adalah harta karun milikku yang paling berharga. Itu memang benar. Semua jenius luar biasa dan makhluk unggul yang memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari aliansi binatang angkasa, mereka menyadari bahwa patung-patung dewa binatang ini adalah kuncinya. Lo Feng merasa bahwa setelah melihat 8 patung dewa binatang emas, dia bisa merasakan kemarahan, kebahagiaan, ketenangan, amarah, kegilaannya. Segala macam situasi menjadi akrab baginya. Menutup matanya, dia merasa seolah-olah sedang melihat dewa binatang emas yang sebenarnya. Kurang 1 patung akan membuat semuanya tidak lengkap. Lo Feng memutuskan sambil mengangguk. Setelah memperoleh 2 teknik amplifikasi dan mempelajari patung dewa binatang, Lo Feng mulai mempelajari dirinya sendiri sebagai subjek. Di alam semesta primal, tubuh asli Lo Feng pertama-tama menuju ke menara bintang untuk mempelajari ukiran rahasia pada pahatan di bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan pilar langit. Sayangnya, ini lebih mendalam daripada teknik-teknik pamungkas Universe Master yang ada di sektor dewa binatang. Dia tidak dapat memahaminya. Kemudian, dia meneliti isi buku 9 volume dan mempelajarinya dengan seksama. Ini adalah teknik yang hanya digunakan untuk meningkatkan level gen kehidupan seseorang. Dari segi kedalaman, teknik ini sebanding dengan ukiran rahasia di menara bintang yang jauh lebih mendalam daripada teknik pamungkas para Universe Master. Mengenai penggunaan teknik bakatnya, akulah alam semesta. Lo Feng dan tubuh lainnya tidak dapat menggunakannya kecuali musuh memasuki negara dewanya. Hanya dengan begitu,
tubuh lautan terpencil yang tak berujung di dalam negara dewanya akan memungkinkannya untuk menggunakan teknik akulah alam semesta. Di langit di atas samudra terpencil yang tak terbatas, sebuah bola berbentuk oval besar dengan diameter puluhan miliar mil muncul. Itu adalah alam semesta mini. Apakah ini sebuah alam semesta, kata Lo Feng? Lo Feng menggunakan kesadarannya untuk memasuki alam semesta mini. Ia dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Sejak hari pertama ia memperoleh akulah alam semesta, ini adalah pertama kalinya ia menggunakannya. Menurut apa yang tercetak pada kesadarannya, ketika teknik bakat ajaib yang tak tertandingi ini diaktifkan, kecepatan penggunaan kekuatan ilahinya akan sangat cepat. Alam semesta mini ini tidak lain dan tidak bukan adalah Lo Feng sendiri. Betapa ajaibnya, katanya dengan takjub. Saat ia berubah menjadi alam semesta mini ini, Lo Feng memahami sepenuhnya kekuatannya. Ia dapat membagi sebagian tubuh dewanya di alam semesta mini untuk melawan musuh-musuhnya. Dan di alam semesta mini miliknya sendiri, ia dapat mentransfer penindasan dari luar ke alam semesta mini. Kekuatannya kemudian akan meningkat pesat sementara lawannya menghadapi penindasan yang lebih kuat. Ini hanyalah salah satu kemampuan yang melekat. Yang terkuat adalah ledakan alam semesta. Lo Feng tidak dapat menahan rasa kagumnya. Ia hanya butuh satu pikiran untuk mengaktifkan ledakan alam semesta yang akan menyebabkan alam semesta mini miliknya runtuh. Besarnya kekuatan ini sungguh tidak dapat dipercaya. Sungguh teknik yang luar biasa, kata Lo Feng. Pada membran tipis yang meliputi bola besar berbentuk oval, energi tak terbatas mengambil bentuk benang-benang hukum yang saling bertautan untuk membentuk gambar ukiran hukum yang sangat besar yang terus-menerus mengalami transformasi menjadi aliran udara yang kacau. Aliran udara yang kacau ini kemudian beredar di sekitar gambar ukiran rahasia yang sangat besar dan menggumpal untuk membentuk membran di sekitar alam semesta mini. Gambar ukiran hukum berubah menjadi bola berbentuk oval yang dibentuk oleh jutaan benang hukum yang saling terkait satu sama lain. Itu sangat rumit membentuk hukum revolusi alam semesta mini. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Bukan kukurangin durasinya, tapi memang banyak banget teman-teman tadi tuh yang ngulang-ngulang, akhirnya Mimin potong ya, karena intinya sama aja tapi diulang 3 kali, jadi Mimin potong jadi 1 kali aja ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.